Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini pertemuan terakhir Mutammimah Al-Jurmiyah. Pertemuan terakhir ini ya. Amin. Iyalah. Kayaknya tanggung kalau menunggu hari Kamis ini. Hari ini saja. Dah. Sisa 3 bab pendek insya Allah. Iya. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babut ta'ajjub. Bab terkait dengan takjub. Tahu takjub kan? Seorang melihat atau merasakan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Ini takjubnya makhluk. Yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Atau yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya. Atau yang dia tidak pernah dengar sebelumnya. Akhirnya dia takjub. Nah, iya. Dan takjub itu sebenarnya terbagi 2. Cuman yang dibabkan dengan bab nahwu adalah yang kiasi. Takjub itu kan ada yang simai, ada yang kiasi. Simai, iya beda-beda lafadznya. Kalau yang simai, karena orang kalau takjub, lafadz yang dia keluarkan berbeda-beda. Tergantung reaksinya orang. Kadang juga tergantung daerah mana. Iya. Kadang takjub dengan seperti Nabi SAW mengucapkan Subhanallah atau Allahu Akbar. Paham kan? Orang Indo lain lagi, tergantung lagi daerah. Orang Jawa kalau takjub apa? Dia bilang. Mana orang Jawa? Kalau dia takjub terhadap sesuatu, gimana Mas? Gitu ya. Nah itu yang namanya simai. Simai. Kalau orang Padang? Onde. Kan beda-beda. Ini namanya simai. Ini tidak terbatas. Kalau orang Makassar apa? Omale. Gitu ya. Iya. Kalau orang Papua apa? Kalau paling jauh orang Papua. Siapa orang Papua? Orang Ambon kah? Orang apakah? Yang penting orang timur sana. Kalau takjub apa dia bilang? Pace. Mana Pace? Mana dia? Kasih lihat dulu. Kasih. Gimana kalau takjub orang sana? Apa dia bilang? Nggak tahu ya. Hari Jumat telepon. Tanya. Iya, masa enggak tahu? Itu simai. Simai, jelas simai tidak terbatas. Kata para ulama bahasa, simai tidak bisa dibatasi. Yang kita bahas ini adalah yang kiasi. Yang biasa dipakai dalam kias. Iya, dia sangat mudah sekali. Takjub dalam bahasa Arab yang kiasi 2 wazan. Ya, ma'af'ala dan af'il. Iya, 2 bentuk. Pertama af'ala bentuk fi'il madi. Yang kedua af'il bentuk fi'il amr. Tapi maknanya madi. Maknanya takjub. Bentuknya saja. Bentuknya saja. Ini 2 wazan. Semua kata yang ditakjubi 2. Kalau dia takjub dengan kecantikannya, ma'ajmal. Tinggal ditambahkan siapa yang ditakjubi. Ma'ajmal Zainab misalnya. Anda ma'ajmal atau ajmil bi Zainab. Itu ajmil bi Zainab. Kalau yang ini pakai bi nanti. Kalau ini tidak perlu. Setelahnya mansub. Iya, setelahnya mansub. Misalnya antum takjub terhadap Maryam, iya, ma'af'ala Maryam, ma'ajmala Maryam. Mansub. Kalau ini af'il bi Maryam. Ya, bi Maryam. Ini 2 wazannya. Apapun yang antum takjubi dengan pukulannya ma'adroba. Adrib bi Zaid. Itu bukan pukulan Zaid, tapi dia takjub. Ini 2 wazan simai. Kiasi. 2 wazan kiasi. Ma'ahsanah. Ma'akromah. Paham kan? Iya, ma'a'dhamah. Itu lagi dia takjub. Dia lagi takjub.
dua wazan. Iya, dua wazannya. Kata beliau, walahu sigotan, ini langsung kita selesaikan. Dia dua memiliki dua sigo, karena ini membahas wazan ini. Ini sebenarnya tugasnya sorof, cuma nahwu terkait dengan amilnya setelahnya. Iya, i'rabnya. Ini tugasnya sorof ini. Di pembahasan sorof lanjutan, antum akan dapatkan ta'ajub, syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya. Walau sigotan, dia memiliki dua sigo, dua wazan. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, ma'af ala zaidan. Ma'af ala zaidan. Ini kalau dia takjub ini. Nah contoh, ma'ahsana zaidan. Ma'afdolahu. Ma'a'amalahu. Kalau tergantung antum takjub dengan apanya. Kalau antum takjub terkait dengan amalannya, ma'a'amalahu. Terkait dengan ilmunya, ma'a'lamahu. Hunya maf'ulun bi. Bisa Zaid, bisa Ibrahim, bisa Muhammad. Paham kan? Dibaca nasab. Dibaca nasab. I'rabnya ini nahwu. Ini nanti kalau antum dapat, ini yang kenapa dibabkan di nahwu untuk ini. Untuk i'rabnya. Sekarang kalau antum dapat ma'af ala, apa i'rabnya? Lihat. Fama mubtada. Ini nanti perhatikan itu i'rabnya. Kan ini i'rab sudah paten begitu. Antum dapat, inilah i'rabnya. Ma mubtada. Bimakna syai'un azim, bermakna sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang wow begitu. Karena ini disebut dengan ma ta'ajjubiyah. Ini disebut dengan ma apa? Ta'ajjubiyah. Sesuatu yang besar dalam pandangan antum sehingga antum takjub. Iya. Jadi dia mubtada i'rabnya, dia mubtada. Wa af'al fi'il madhi, tentunya berarti dia mabni. Namanya fi'il madhi mabni di atas fathah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir padanya, ya, disembunyikan padanya secara wajib. Nah, ini biasanya dhamir huwa, sembunyinya boleh, tapi kalau ini sembunyinya wajib. Ini diantara yang dikecualikan. Dari dhamir huwa wajib. Iya. Ya'udu ila ma, kembali ke ma, kembali ke ma. Wal ismul mansub al muta'ajjab minhu, sementara isim mansub yang dita'ajjubi darinya setelahnya, setelah fi ta'ajjub itu maf'ul bih, langsung di i'rab apa? Maf'ulun bih. Wal jumlatu khobarun khobaruma, dan jumlah af'ala zaidan itu sebagai khobarnya siapa? Ma. Inilah di bab di nahwu masalah i'rabnya. Kalau wazannya itu urusannya sorof. Selesai sigo yang pertama, lengkap dengan i'rabnya. Wasigatu tsaniyah, sigo kedua, af'il bi Zaid. Ini nanti yang masalah i'rabnya disebabkan karena berubah bentuk madhi ke amar. Dan dia bukan fi'il amar, hanya bentuk ta'ajubnya. Nah, ini nanti agak repot i'rabnya. Nah, nggak perlu ma ya, kalau berubah wazannya nggak ada ma. Langsung saya af'il bi Zaid. Seperti ayat asmi' bihim wa absir. Itu dia lagi takjub. Dia lagi takjub. Iya. Nah, ahsin bi Zaid, akrim bih. Akan diceritakan kenapa bisa ada bi. Ya, ini yang patut dilihat secara nahwu. Fa'af'il lafduhu lafdul amr. Masya Allah. Af'il lafadznya memang lafadz amr. Karena dari wazan af'ala yuf'ilu af'il. Fil amarnya kan? Iya. Af'il lafadznya lafadz amr. Wa ma'nahu ta'ajjub. Tapi ingat, maknanya bukan amr. Maknanya apa? Takjub. Maknanya adalah takjub. Bi Zaidin fa'iluhu. Wah, ini yang masalah. Bi Zaidin fa'ilnya. Kenapa bisa bi Zaid adalah fa'ilnya? Perhatikan dulu asalnya. Wa aslu qaulika ahsin bi Zaid ahsana Zaid. Jadi itu asalnya. Jadi asal ini perlu saja. Kenapa bi Zaid i'rabnya fa'il? Jadi asalnya kata ahsin bi Zaid, ya, ahsin bi Zaid, ini asalnya adalah ahsana, ahsana fil madhi yang di atas tadi. Ahsana Zaid,
Zaidun. Ini asalnya. Asalnya. Kemudian diubahlah bentuknya ini karena mau dibuat fi'il ta'ajjub. Kan ada dua pilihan. Boleh tambah ma, ya kan? Nanti Zaidnya jadi darinya fa'il menjadi maf'ulun bi, karena di ahsana sudah ada fa'il kembali ke siapa? Ma. Itu kan yang tadi. Kalau ini boleh kedua. Dari bentuk madi diubah ke bentuk amar. Dari ahsana menjadi apa? Ahsin. Karena bentuknya amar, kasroh, sukun. Jangan lupa. Karena fi'il mudhari kalau sahih, fi'il amar sahih akhir di sukun. Jadi ahsin. Zaid. Sekarang kita urus Zaid. Kalau fi'il amar, bisa nggak fa'ilnya dohir? Fi'il amar, ada nggak fa'il dohir? Ada nggak? Nggak ada. Supaya ini tidak menjadi fa'il dohir, tambahkan huruf Z, huruf jar. Itulah tadi. Seperti kalau fi'il tidak butuh maf'ulun bi, tambahkan siapa? Tambahkan siapa? Kalau ada fi'il tidak butuh maf'ulun bi, tambahkan siapa? Huruf jar. Sama juga dengan ini. Kalau tidak butuh fa'il, tambahkan huruf jar. Tambahkan huruf jar. Dan memang itu biasa dalam bahasa Arab. Fa'il dibuat ditambahkan huruf jar. Seperti paling sering adalah kata kafallahu syahidan. Ini paling sering ini. Ya, kafallahu syahidan. Lebih sering antum dengar kafabillahi syahidan. Padahal itu Allah adalah fa'il. Itu hal biasa di dalam kalimat Arab. Paham kan? Fa'il ditambahkan siapa? Huruf jar. Apalagi ini harus ini. Karena tidak bisa fa'il berupa isim dohir. Ini bi tambahan. Supaya bagus lafaz, bagus kalimatnya. Karena kalau tidak ditambah, tidak bisa. Fi'il amr, fa'ilnya berupa isim dohir. Jadi ini sebenarnya fa'il jadinya. Cuma ditambahkan huruf jar seperti ini. Allah fa'il, ditambahkan huruf jar. Jelas ini? Jelas ini? Itu asal dan jadinya. Jadi kata beliau, wa aslu qaulika ahsin bi Zaid. Asal ucapan kamu ahsin bi Zaid adalah ahsana Zaidun. Itu saradu husnin. Itu dia menjadi memiliki kebaikan. Kan diantara makna af'ala adalah menjadi. Iya kan? Kembali ke sorof. Itu ahsan menjadi ahsin. Saradu husn. Menjadi memiliki kebaikan. Nah contoh lain adalah auraqos syajar. Di contoh nahwu sorof ini. Auraqos syajar, apa artinya? Pohon itu menjadi memiliki daun. Kan sudah lewat itu. Auraqos syajar, disorof. Ini contoh maknanya ini. Tsumma ghayyirat sigatuhu. Kemudian diubahlah bentuknya. Diubahlah bentuknya. Ila sigatil amar. Ke bentuk amar. Faqabuha isnaduhu ila dhahir. Maka jelek disandarkan kepada isim dhahir. Fazidatil ba fil fa'il. Maka ditambahkanlah ba pada fa'il. Jelas ini saudara? Itulah ceritanya kenapa ada ba. Nah, dipahami ini? Ada yang belum paham? Tentang cerita ini? Intinya dua sigo. Ma'af'al, af'il. Ma'af'al, af'il. Dua sigo. Tinggal i'rabnya kalau tersusun. Fa'il ba zaidah. Maf'ulun bi kan sudah tadi di atas. Karena fa'ilnya ada domir mustatir kembali ke ma. Ada di atas saudara. Sigo kedua, sigo pertama. Enggak usah ditulis. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Babul adad. Bab sebelum terakhir. Bab al-adad. Bab terkait dengan bilangan. Ini bab termuda. Ini kaidah dalam bilangan. Tahu bilangan tuh? Angka 1 sampai ke atas. Kata penulis, i'lam ketahuilah. Anna al-fadul adad. Kan gini. Kita alhamdulillah sudah i'rab setelah bilangan. Ya, setelah bilangan kita i'rab tamyiz. Sekarang bilangannya bersama yang dibilang itu gimana susunannya? Gimana dari sisi mudzakkar muannasnya? Kata boleh ilam ketahuilah. Anna al-fadhul adadi, bahasanya lafaz-lafaz bilangan. Ala thalathati aqsam, di atas 3 pembagian. Ternyata lafaz bilangannya
Lafaz bilangan terbagi 3 pembagian. Al-awwal, ma yajri alal qiyas. Yang pertama, apa yang selalu berjalan di atas qiyas. Yaitu maksudnya apa selalu berjalan di atas qiyas? Ada catatan sedikit di bawah 1032. Berada di atas asal, selalu sama antara bilangan dengan yang dibilang. Selalu sama antara yang bilangan dengan yang dibilang, yang dihitung. Yang dihitung. Iya. Fayudzakkar ma'al mudzakkar wa yu'annats ma'al muannas. Itu maksudnya. Sehingga dia angkanya mudzakkar bersama yang dihitung mudzakkar, muannas angkanya bersama yang dihitung muannas. Ini angka berapa? Yaitu al-wahid wal itnan. 1. Angka 1 dan angka 2. Itu selalu. Kalau antum hitung laki-laki, pasti wahid. Kan begitu kan? Hitung perempuan, bisa ini tambah-tambah buton, tidak apa-apa. Paham kan? Ini kalau angka fa'il. Itu angka fa'il. Jadi nanti ada 2. Iya, ada 2 bentuknya. Kita bahas dulu angka 1 dan angka 2. Jadi angka 1 adalah, kita jangan contohkan wahid kan, itu isim fa'il. Angka 1 adalah awal misalnya. Atau angka 1 adalah ahad. Awalun, iya, ahadun. Iya, demikian pula angka 2. Angka 2 apa? Itnan, ya, dan ini laki-laki nih. Ini laki-laki. Kalau perempuan, kalau ini juga tadi laki-laki. Iya. Kalau perempuan ini nanti ula. Ya, ula. Kalau ini, ihda. Ihda. Itnan, kalau ini perempuan, tambah saja ta. Menjadi apa? Itnatan. Ini selalu sama. Antum hitung laki-laki, laki-laki ahad. Perempuan ihda. 2 perempuan, 2 laki-laki itnan. 2 perempuan apa? Itnatan. Dipahamkan? Ini untuk angka pertama aturannya. Paham kan? Ini yang selalu sama antara bilangan dengan yang dibilang. Demikian pula yang kedua yang belum bilang, seluruh angka berwazan fa'il. Kalau antum ubah angka menjadi wazan fa'il, ihda menjadi wahid, itnan menjadi tsanin, thalatha menjadi thalith, umum ini sampai 10. Kalau antum ubah menjadi wazan fa'il, maka selalu sama dengan yang dihitung. Rajulun wahid. Paham kan? Imro'atun wahidatun. Paham kan? Rajulun tsanin. Imro'atun tsaniyah. Paham kan? Dipahami ini? Semua angka berwazan fa'il dari 1 sampai 10. Ya, maka selalu sama dengan yang dibilang. Itu yang selalu sama dengan yang dihitung. Lihat kata penulis. Al-wahid wal itnan. Itu yang selalu sama dengan dihitung adalah 1 dan 2. Wa makana ala sigoti fa'il. Dan apa yang di atas sigoh wazan fa'il. Jadi kalau bilangan antum buat di atas wazan fa'il, akan selalu sama dengan yang dihitung. Taqulu fil mudzakkar. Lihat, kamu katakan pada mudzakkar. Wahidun, watnan, wathanin, wathalith, ila ashir. Hingga 10. Hingga 10. Buat saja ke wazan fa'il semua angka yang ada. Wa fil mu'annat, pada mu'annat wahidah, watnatan, wathintan, wathaniyatun, wathalithatun, ila ashira. Sampai 10. Sampai 10. Pokoknya sampai 10. Wa kadza idza rukibat ma'al asyara au ghairiha. Demikian pula kalau angka 1 dan 2 dan semua angka berwazan fa'il jika disusun bersama 10 dan selainnya. 10 dan selainnya maksudnya 11, 12, 13, 21, 22, 23 sampai 99. Yang penting antum buat wazan fa'il. Yang penting antum buat wazan fa'il. Dipahami nih? Dipahami nih? Buat di atas wazan fa'il 1 dan 2. Kalau antum misalnya, ini maksudnya berarti angka 1 dan angka 2. Demikian pula tadi yang wazan fa'il. Paham kan? Wazan fa'il berarti dari 1.
Dah? Hingga 99. Paham kan? Dari 1 hingga 99 dengan syarat 1 dan 2 dan wazan apa? Fa'il. Maka selalu sama dengan yang dihitung. Misalnya 90 yang ke-99 laki-laki. Laki-laki yang ke-99. Antum bilang apa? Wazan fa'il dulu. Tasi'un. Paham kan? Wa. Hah? Wa apa ini? Watis. Gitu. Ini. Kalau laki-laki. Kalau perempuan. Tasi'atun. Wa. Tis'un. Kalau angka 90 kan sudah mati itu. Antara bedanya nanti marfu mansub saja. Majrur. Ya tis'un, tis'in. Kan begitu. Angka puluhan. Dah. Demikian pula. Kalau antum buat menjadi 80. Nah. 81, 82 sama. Pokoknya dari 1 sampai 99 dengan catatan berwazan fa'il selalu sama dengan yang dihitung. Mudzakkar, muannas, tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Jadi kata beliau wa kadza idza rukiba ma'al asyara aw ghairiha. Demikian pula kalau dia disusun bersama angka 10 yaitu 11, 12, 13, 14, 15. Paham kan? Sampai atas. Dan selainnya, lihat 1034 di bawah catatan. Dari bilangan-bilangan puluhan. Dan selainnya dari bilangan-bilangan puluhan. Illa annaka ta'ati bi ahada wa ihda wa hadi wa hadiyah. Ini angka 1. Angka 1 ini banyak sekali bentuknya. Boleh antum bilang ahad, ihda, hadi, hadiyah. Itu angka 1. Untuk angka 1-nya boleh antum bilang ahad, ihda, ahad laki-laki, ihda perempuan. Boleh kalau wazan fa'ilnya hadi, walaupun boleh wahid, wahidah. Hadi boleh, hadiyah boleh. Dipahami ini untuk angka 1-nya. Untuk angka 1-nya. Fatakulu fil mudzakkar, lihat antum katakan pada mudzakkar ahada asyara, watna asyara, wahadi asyara, wathani asyara, wa thalits asyara ila tasi asyar hingga 19. Wa fil mu'addad antum katakan pada mu'addad ihda asyara wa tnata asyara wa hadiyata asyara wa thaniyata asyara wa thalitsata asyara ila tasi asyara hingga 19. Ini untuk 1 sampai 19. 11 sampai 19. Kan tadi sudah 1 sampai 10. Kemudian 11 sampai 19. Sekarang 21 sampai 99. Takul, kamu katakan ahadun wa isrun. Ahadun wa isrun. Watnan, laki-laki nih. Ahadun wa isrun, laki-laki pasti. 21. Watnan wa isrun, 22. Wal hadi wal isrun. Untuk siapa ini berarti? Hah? Kalau hadi? Hah? Mudzakkar saudara. Kan hadi tadi untuk laki-laki. Hadi. Wal isrun, watani wal isrun, ila tasi wa tis'in, hingga 99. Wa ihda wa isrun, siapa ini? Muannas. Watnatan wa isrun, wal hadiya wal isrun, wathalit wal isrun, wathaniya wal isrun, ila tasi wa tis'in, sampai 99. Pokoknya ini hitungan, sudah kita ini, sudah lewat ini, 1 sampai 99, aman. Jelas kan? Ini aturannya kalau menghitung. Yang pertama ini. Selalu sama. Angka 1 dan 2. Kemudian angka 3 sampai 10 yang berwazan apa? Yang berwazan apa? Fa'il. Sekarang kita akan melihat berlawanan. Yang dihitung perempuan angkanya laki-laki. Yang dihitung laki-laki angkanya perempuan. Siapa ini? Sekarang. Wathani yang kedua. Ma yajri ala aksil kias. Apa yang berjalan di atas kebalikan kias. Lawannya. Namanya juga kebalikannya. Lawannya. Ya. Yaitu di bawah catatan 1035. Kebalikan dari asal yang pertama. Kebalikan dari asal yang pertama. Kalau pertama tadi selalu apa? Selalu sama. Kalau ini selalu beda. Hati-hati kasih sama akan salah besar. Ini berguna nanti. Di dalam percakapan, dalam banyak hal. Iya.
Ma yajri ala aksil qiyas fayu'annats ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al mu'annats. Maka dia dimuannaskan bersama mudzakkar, dimudzakarkan bersama muannas. Apa ini? Wa huwa tsalatsatu wa tis'ah wa ma bainahuma. Yaitu ini angka 3 dan 9 dan apa di antara keduanya. Yang tidak berwazan fa'il tentunya. Jangan lupa angka 3 dan 9 dan apa di antara keduanya. Siapa itu? Siapa ini? Hah? Ya, angka 3 sampai 9 ini. Yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hati-hati angka itu. Tentunya yang tidak berwazan fa'il. Kan tadi 1, 2 kan sudah aman. Ya, angka 3 sampai angka 9. 3 ya hingga 9. Tentunya yang bukan berwazan fa'il. Yang wazan biasa, yang kata biasa misalnya 3 salasah. Kan begini dah? Salasah. Kapan saya pakai ta, kapan tidak? Kalau saya hitung laki-laki pasti saya pakai ta. Kalau saya hitung perempuan pasti tidak ada. Dipahami nih? Misal contoh, saya mau hitung rijal. Berarti saya akan bilang salah satu rijal. Kalau mau hitung ya nisa perempuan, maka saya akan bilang salatu nisa, tidak pakai ta. Ini berlaku sampai 9. 10 enggak? 10 enggak. Ini sampai 9 saja. Jelas ini? Jangan sampai antum bilang nanti salah satu nisa. Kam nisa? Salah satu nisa. Salah. Salatu nisa. Dia selalu berlawanan dengan yang dihitung. Angka 3 hingga 9. Dipahami ini? Jelas? 3 hingga 9. Itu aturannya. Bahkan sama saja nanti dia mau bergandengan dengan angka puluhan. Ini 3 sampai 9 ini. Beginilah yang akan terjadi. Paham kan? Walaupun dia nanti 13 sampai 19, 23 sampai 29, bahkan 23 sampai 99. Sama begitu juga. Yang penting angkanya di atas wazan biasa begini. Tidak berada di atas wazan fa'il. Maka selalu akan berlawanan. Misalnya, iya, 23 laki-laki. Antum bilang apa? 23 laki-laki. Salah satun wa isrun. Kan begitu. Kalau perempuan, salasun wa isrun. Jadi angka 3-nya itu lawanan dengan yang dihitung. Jelas saudara? Jelas atau belum? Antum bertanya balik. Kan sudah kita bilang tadi, untuk fa'il selalu sama dengan dihitung. Ini yang tidak berwazan. Berapa kali saya bilang, ini ada lagi. Sudah saya silang lagi. Gimana ini mas bro? Gimana antum ini? Ini tadi. Iya kan? Iya kan? Paham saudara? Nah, ada. Karena itu sudah kita ulang toh, masa? Ada lagi? Ada? Jadi ini angka 3 sampai 9 itu hingga 99. Hingga 99. Apa angka 9? Bahasa Arabnya. Selain wazan fa'il. Pakai ta atau tidak? Tergantung yang dihitung. Tergantung yang dihitung. Kalau yang dihitung laki-laki, tis'atu rijal. Yang dihitung perempuan, tis'ah. Itu ada ta namanya, antum cuma hilangkan. Kembalilah ini tis'atu, kan begitu. Kalau perempuan, tis'u. Ya kan harokatnya di ain. Iya. Jadi tis'atun wa tis'un misalnya. Nah ini 99 ini. Tis'atun wa tis'un. Tis'atun wa tis'un. 99. Tis'atun karena dalam angka satuan dulu baru puluhan. Satuan dulu baru puluhan. Kan angka ada. Oh, kembali ke SD kita ini. Ada satuan, ada puluhan. Jadi angka satuan yang kita urus sekarang
angka satuan. Itu angka satuan, kalau 1 sama 2 selalu sama. Tapi kalau 3 sampai 9 selalu beda. Tis'atun, tanwin ya, karena pakai wawu. Tis'atun wa tis'un, laki-laki. Ini kalau antum hitung laki-laki, rojulan. Rojulan, paham kan? Kalau antum hitung perempuan, maka antum akan bilang tis'un wa tis'un nisa imro'atan misalnya. Dipaham kan? Jelas ini? Selalu angka 3 sampai 9 apa? Hah? Lawannya yang dihitung. Ya kan? Kecuali yang berwazan fa'il akan sama. Jelas ini? Lanjut. Lihat. As-salasatu wa tis'a wa ma bainahuma. 3 dan 9 dan apa di antara keduanya. Sawa'un ufridat, sama saja apakah dia sendiri, yaitu hanya satuan. Nah, salasatu rijal, salatu niswah. Lihat itu, rijal salasatu, niswah salatu. Wa qauli ta'ala sab'a layalin. Sab'a layalin. Kenapa ini? Kenapa sab'a? Karena yang dihitung manas, Lailah. Kan mufaradnya Laila, ada ta marbutonya. Makanya sab'a layalin. Wa thamaniyata ayyamin. Thamaniyata. Kenapa? Yang dihitung laki-laki. Karena ayam jama dari yaum. Yaum laki-laki. Laila perempuan. Jelas ini? Itu dibedakan saudara. Iya. Aurukibat ma'al asyara. Atau dia disusun bersama 10. Sama juga. Kalau dia disusun bersama 10. Yaitu 13 hingga 19. Sebenarnya bisa langsung diatur ini sampai 99. Tapi puluhan dulu, yang 10 dulu. Demikian pula, dia tersusun bersama 10. Nah, salah satu asyara. Hitung apa ini berarti? Kalau antum dapat salah satu asyara, salah satu pakai tak. Apa yang dihitung ini kira-kira? Pasti mudzakkar. Asyara wa arba asyara ila tis'a asyara. Rojulan. Kalau perempuan, salah asyarata, arba asyarata, ila tis'a asyarata, imro'atan. Lihat itu, 11 sampai 19. Angka satuannya. Angka satuannya. Aurukibat ma'al isrin, wa ma ba'dahum. Atau dia disusun bersama 20 dan apa setelah 20. 20, 30, 40, 50, hingga berapa? Hingga 99. Makanya tadi itu pokoknya dari 13 sampai 99. Nah, dari angka 3, bukan dari 13 ya, dari angka 3 sampai 99. Cuma hilangkan angka 1 dan 2-nya. Angka 1 dan 2-nya. Iya, nah, lihat contohnya. Indi salasatun wa isyrun rojulan, laki-laki pasti. Ila tis'atin wa tis'in, hingga 99. Wa salatun wa isyrun, ndak pakai tak ya. Pasti perempuan dihitung ini. Jadi saya langsung bisa tebak siapa yang dihitung dengan pakai tak atau tidaknya. Lihat, wa salatun wa isyrun amatan, dia pakai perempuan, dihitung perempuan. Ila tis'atin wa tis'in, hingga 99 juga sama. Hingga 99. Jelas ini? Jelas ini? Terakhir yang ketiga, as-salits malahu halatan. Yang ketiga, yang memiliki 2 keadaan. Kalau gini, keadaan pertama selalu sama. Keadaan kedua selalu berlawanan. Keadaan ketiga, yang punya 2 keadaan tadi. Kadang berlawanan, kadang selalu sama. Ini dan ini nggak usah antum sibuk memikirkannya, kan dia hanya 1 angka. Yang belum dibahas, angka 10. Iya. Asalit malahu halatan, apa memiliki 2 keadaan, yaitu kadang sama, kadang tidak sama. Wahul asyara, angka 10. Angka 10 ini angka paling susah. Iya, untuk menentukan pakai tak atau tidak dalam kalimat. Kenapa? Karena tadi 3 sampai 10, 3 sampai 10 selalu berlawanan. Berarti kan gitu kan? 3 untuk 3 sampai 10. Paham kan? Tadi sudah 3 sampai 10 berlawanan. Kan begitu. Tapi ada keadaan dia tidak berlawanan. Di mana itu? Lihat. Kata beliau. Wahul asyara, itu angka 10. In rukibat jarot alal kias. Wah. Kalau dia bergandengan dengan angka lain,
itu selalu berjalan di atas kias. Artinya gini saudara. Kalau antum gandengkan dia misalnya dengan angka 3. Yaitu antum mau berbicara 13 hingga berapa? Hingga 19. Maka untuk 13 sampai 19. 3 sampai 9-nya ini yang repot nanti. 3 dan 9-nya selalu lawan kias. Kan tadi begitu toh? Laki-laki, perempuan dan perempuan. Sementara angka 10-nya selalu sama dengan kias. Ini yang masalah nanti saudara. Jadi misalnya gini. 13 laki-laki. 13 laki-laki. Apa yang antum katakan? Ingat angka 3. Kalau tersusun bersama 10. Selalu berlawanan. Berarti kalau laki-laki berarti antum bilang apa? Salah satu. Kan begini. Paham kan? 10-nya. Ini di sini kita rojulan. Di sini laki-laki yang mau kita hitung. Angka 10-nya gimana? Selalu sama dengan yang dihitung. Untuk angka 10-nya. Kalau bersusun bersama 3. Berarti asyaro. Laki-laki dia. Laki-laki. Kalau saya ganti di sini dengan imro'atan. Gimana ini? Gimana ini? Ini dulu diurus saudara. Ini dulu. Kan ini juga harus antum urus ini. Masa salah sata. Kan ini selalu apa yang ininya? Selalu lawan. Berarti ini dulu salasa. Ini yang masalah ini. Angka ini. Kita urus 2. Repot itu urus 2 ya. 1 saja. Iya. Repot ini. Salasa. Untuk asyaronya apa? Apa? Asyrota. Ini masalahnya dia. Ini masalahnya. Yang bikin kebanyakan orang yang salah di angka ini. Kalau keadaan pertama gampang. Kedua gampang. Ini yang masalah. 10 ini masalah hidup. Karena antara puluhan dan satuan berbeda tergantung yang dihitung. Nah, kalau yang dihitung laki-laki, satuannya perempuan, puluhannya laki-laki. Kalau yang dihitung perempuan, imro'atan, maka satuannya laki-laki, puluhannya perempuan. Paham itu? Itu sederhananya begitu. Dipahami ini? Jadi puluhan dan satuan selalu berlawan arah. Untuk memudahkannya, puluhan dan satuan selalu berlawan arah. Kalau yang dihitung laki-laki, puluhannya laki-laki, satuannya perempuan. Kalau yang dihitung perempuan, puluhannya perempuan, satuannya laki-laki. Dipaham saudara? Khusus 13 sampai berapa? 19. Dipaham ini? Dipaham ini? Kenapa kita bilang 13 sampai 19? Karena 1 dan 2. 1 dan 2 kan aman toh? 1 dan 2 kan dia selalu sama. Berarti puluhannya juga sama. Kan begitu? Tidak masalah dia. Ini hanya 13 sampai 19. Jelas saudara? Jelas ini? Ini kalau dia tersusun. Yaitu 13 sampai 19. Kalau berdiri sendiri gimana? Itu keadaan berikutnya. Ini kalau tersusun. Nah, ahada asyara rajulan. Itna asyara, salasata asyara, ila tis'ata asyara. Ini kalau rojul. Ini kalau rojul. Kemudian, wa indi ihda asyara. Siapa yang dihitung ini? Perempuan berarti. Watnata asyarota. Wa thalatha. Lihat itu. Asyrota. Wa thalatha asyarota. Lihat. Thalatha. Berarti dia hitung perempuan. Karena satuannya beda. Lawan arah. Asyarota sama. Ila tis'a asyarota hingga 19. Wa in ufridat, jika dia berdiri sendiri, yaitu berapa itu Fahri? Jika dia berdiri sendiri, yaitu 10. Baik, lumayan. Iya. Jika dia disendirikan yaitu 10, bukan belasan. 10. Jarot ala khilafil kias, maka dia berjalan di atas menyelisih kias. Makanya tadi ikut angka 9 dia. Makanya saya bilang 3 sampai 10 lawan kias, kecuali yang berwazan fa'il. Lihat,
Lihat, nah, asyaratu rijal. Asyaratu, karena rijal. Asyru niswa, tidak pakai ta, karena yang dihitung siapa? Perempuan. Berarti bisa dipastikan 3 hingga 10. Dah, 3 hingga 10 ini selalu lawan. Sudah bisa dipastikan. Paham kan? Cuman hati-hati angka 10-nya. Angka 10 kalau disusun bersama angka belasan ya. Belasan, yaitu angka 10 itu naik ke derajat 11 hingga 19. Paham kan? Langsung saja. Ini 11 sampai 19. Walaupun 11 dan 12 kan ini ada aturan khusus. Ya kan? Untuk angka 1 dan 2-nya. Kemudian tinggal naik ke 13 hingga 19. Ini gimana dia? Dia selalu berlawanan. Angka apa yang berlawanan? Puluhannya satuan. Hah? Puluhan atau satuan? Satuannya berlawanan, puluhannya sama. Maka nanti antum tidak akan pernah sama. Lihat dalam hitungan angka 10. Angka 10. Lihat ini. Kata beliau, asyratu rijal, asyru niswah. Selesai. Angka. Tinggal bab penutup. Nah, sesuai target. Ya enggak? Ada pertanyaan? Pasti antum tidak mau bertanya nih biar ada masalah. Dia bilang daripada ditahan ini. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul waqfu, bab waqaf. Namanya juga artinya bab berhenti, yaitu kita akan berhenti. Kita waqaf ini, waqaf artinya berhenti, yaitu selesai. Ini bab penutup dalam semua buku nahwu. Qala, ini cara berhenti nih saudara ya. Berarti nanti itu kita sudah baca kitab, sudah bisa berhenti. Harus sesuai teori. Berhentinya tidak boleh sembarang. Ini kita diajarkan. Cara berhenti. Qala beliau berkata, yuqafu alal munawwan al-marfu' wal majrur. Ada aturan saudara. Diberhentikan di atas yang bertanwin, marfu dan majrur. Marfu dan majrur. Misalnya gini. Kita hapus ini ya. Ada 3 kalimat ini. Ja'a Zaidun marfu. Ya, ra'aitu Zaidan mansub. Marartu bi Zaidin majrur. Yang kita mau berhenti sekarang di sini. 2. Yang marfu dan majrur. Kalau dia bertanwin. Kalau dia bertanwin. Kan belum bilang. Al-munawwan. Yang bertanwin. Gimana caranya? Bihatfil harokati wa tanwin. Cara berhentinya. Hilangkan harokatnya. Jadi hilangkan ini harokat dhammah dan tanwin. Gini langsung. Dah. Hilangkan harokat dan tanwin. Berarti sukun. Ja'a Zaide. Marotu bi Zaide. Kan hilang harokat dan hilang harokat dan tanwin. Kan ini tanwin gini saudara. Kan begini asalnya itu. Ja'a Zaidun. Nun sukun itu tanwin. Marotu bi Zaidin. Nun sukun. Hilangkan harokatnya ini. Nah. Dan hilangkan tanwinnya. Ini. Yaitu berhenti di atas sukun. Ja'a Zaide. Marotu bi Zaide. Sukun. Cara berhenti ini. Dipahami ini? Kalau marfu mansub bertanwin. Majrur. Nah contoh. Ja'a Zaide. Marotu bi Zaide. Itu caranya. Kalau mansub gimana? Wa alal munawwan al mansub. Dan di atas yang bertanwin dinasab. Bi ibdalit tanwin alifa. Masya Allah. Dengan menggantikan tanwin menjadi alif. Mudah sekali saudara. Jadi ini kan. Antum perhatikan dulu nih. Kan gini sebenarnya. Kalau antum baca mansub. Ra'aitu Zaidan. Dah. Ini kalau ditulis ini. Kalau ditulis. Ra'aitu Zaidan. Cara berhentinya. Tidak boleh hilang harokat. Ganti saja ini tanwin dengan alif.
Apa jadinya? Ro'aitu Zaida. Bukan Zaidan. Kan tanwin ganti alif. Jadinya apa? Ro'aitu Zaida. Makanya ketika mansub ditulis alif. Kan itu untuk berhenti. Siap-siap berhenti. Kalau berhenti hapus saja tanwinnya. Tinggal jadi alif. Ro'aitu Zaida. Kalau marfu tidak ditulis. Mansub tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena hilang tanwin, hilang harokat. Mansub hilang tanwin, harokatnya tidak hilang. Ini tidak hilang. Hilang tanwin saja diganti alif. Langsung ro'aitu Zaida. Paham cara berhentinya? Dipahami ini? Jelas? Dah? Iya, jadi gimana ini wakaf ini? Untuk yang bertanwin, rofa nasab jer, itu kaidah berhentinya. Itu kaidah berhentinya. Semuanya disukun kecuali mansub. Ganti tanwin dengan alif. Ganti tanwin dengan alif. Selesai. Kata beliau wakadzalika. Wakadzalika fakadzalika. Maka demikian pula. Tubdalu nun idan alifa fil waqfi. Diganti nunnya idan alif ketika antum mau wakaf dengannya. Jadi idan. Coba berhenti. Ganti alif. Karena tanwin itu nun sukun. Jadi kalau ada nun sukun, ganti alif. Ida. Makanya lanasfa'an. Lanasfa'an. Nun taukid khafifah. Nun sukun. Lanasfa'an. Berhenti. Berhenti. Lanasfa'a. Pakaikan alif. Ganti nun sukun dengan alif. Gantikan nun sukun dengan alif kalau berhenti. Fil waqfi, khususnya di waqaf. Wa kadzalika nun taukid khafifah. Lihat ini. Demikian pula nun taukid khafifah. Kan nun taukid ada dua. Ada khafifah, ada sakila. Khafifah itu yang sukun, sakila itu yang bertasydid. Demikian pula nun taukid khafifah. Nah, lanasfa'an. Kalau antum berhenti lanasfa'a, makanya tulisin pakai alif padahal itu nun taukid. Iya, wa iktabna kadzalik, ditulis juga seperti itu. Maksudnya ditulis itu alif. Ditulis itu alif. Tidak ditulis lagi seperti nun sukun tanwinnya. Tulis dengan alif. Selesai cara yang bertanwin. Wa yuqafu 'alal manqus, dan diberhentikan atas isim manqus. Tahu isim manqus, saudara? Apa itu isim manqus? Isim berakhirnya siapa? Iya, ini ada cara berhentinya ini. Wa yuqafu 'alal manqus, dan diberhentikan di atas isim manqus. Wal al munawwan, isim manqus yang bertanwin, yaitu yang tidak ada alnya. Yang tidak ada alnya. Fi raf'i wal jar, sama dengan tadi, di rafa dan jar dulu. Bihatfi ya'ihi, Masya Allah, dengan menghilangkan ya-nya. Hati-hati saudara. Makanya rata-rata isim manqus itu kalau tidak beral, hilang ya-nya. Hilang ya-nya. Kalau tidak beral. Lihat itu. Ja'a qad. Marartu biqad. Paham dah? Wa yajuzu itsbatuha. Itu asal berhentinya. Iya, itu asal berhentinya. Wa yajuzu itsbatuha. Tapi boleh juga antum tetapkan ya-nya. Tidak apa-apa jangan antum bilang ja'a qadi. Dah? Marartu biqadi, enggak apa-apa. Cuman asalnya dia kalau berhenti hilangkan siapa? Iya. Kalau mansub gimana? Wa yuqafu fin nasbi, dan diberhentikan pada nasab bi ibdalit tanwini alifa, sama dengan tadi, dengan menggantikan tanwin dengan alif. Nah contoh, ro'aitu qadiya. Kalau ini enggak boleh hilang sama sekali ini saudara. Ro'aitu qadiya, kalau tadi boleh ada, boleh hilang. Boleh ada ya-nya sukun seperti yang tadi dan boleh hilang. Kalau ini harus ada ya-nya karena tanwinnya ganti menjadi siapa? Alif. Dipahami ini? Ini kalau bertanwin. Ra'aitu qadiya. Wa in kana ghairu munawwan, jika dia tidak bertanwin, kapan tidak bertanwin? Kalau dia kalau dia beral, fal afsahu fi raf'i wal jar, yang paling fasihnya, ingat ya, kita berbicara paling fasih, berarti ada juga yang lain kan? Yang paling fasihnya dalam rafa dan jar, al waqfu alaihi bi itsbatil ya.
Wakof atasnya dengan tetap ya-nya. Masya Allah. Kalau beral saudara hati-hati. Jangan hilangkan ya-nya. Paling fasihnya. Walaupun boleh antum berhenti dengan hilang ya. Tapi paling fasihnya pakaikan ya tetap. Karena kalau tidak beral hilang ya. Lihat. Ja'al qadi. Marortu bil qadi. Itu paling fasih. Wa yajuzu hatbuha. Boleh juga antum hilangkan. Tidak apa-apa. Dah. Lawan dari yang tidak beral ya. Kalau tidak beral, lebih banyak hilang daripada ada. Kalau ini, lebih fasih ada ya daripada hilang. Tidak apa-apa, banyak di sana juga. Ya, dalam Quran dihilangkan ya-nya. Fasih juga, tapi ini lebih fasih. Jadi ada fasih, ada lebih fasih. Ada fasih, lebih fasih. Lihat ada contoh di bawah saudara. Saya contohkan itu di bawah. Boleh menghapus ya, jadinya ja'al qad. Tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Dibolehkan. Wa in kana mansuba, gimana kalau dia mansub? Itu kan tadi kalau marfu dan majrur. Kalau mansub, fabil itsbati la ghair, maka dengan tetap tidak boleh yang lain. Sama saudara. Kalau mansub, jadi intinya berarti isi mangkus itu. Isi mangkus itu. Dia beral atau tidak beral. Dan mansub, tidak boleh berarti hilangkan ya-nya. Lihat tadi ketika tidak beral, qadiyah. Ra'aitu qadiyah. Paham kan? Ketika beral juga, tidak boleh hilang sama sekali. Ra'aitul qadi. Tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Cuman bedanya, kalau bertanwin, ganti tanwinnya dengan alif. Kalau tidak bertanwin, ya tidak perlu ada alif. Jelas kan? Jelas ini? Iya, siapa yang belum jelas? Karena sudah selesai isi mangkus. Jujur saja. Tidak apa-apa ya, bilang saja. Kan kita target selesai hari ini. Tidak ada tafsir kalau misalnya lama ini. Tidak apa-apa. Semua bisa diatur. Nah, gimana? Aman ini? Mau di ujung? Cepat kau, 1 menit. Wa idza wuqifa ala ma fi ta'tanit. Ini sekarang cara berhenti yang ada taknya. Wa idza wuqifa ala ma fi ta'tanit. Jika berhenti di atas apa yang ada padanya ta'tanis. Maka ta'tanis ada 2 saudara, ada tak sukun, ada tak berharokat. Fa in kanat sakinatan lam yataghayyar. Lam taghayyar. Kalau sukun enggak berubah. Ya, kalau memang sukun, maka tidak berubah. Ini cetakannya kurang ya itu ya, pulpen. Itu lam yataghayyar. Kenapa lam taghayyar? Kalau lam taghayyar kan berarti harokatnya berubah. Lam tughayyir. Karena fa'ala yufa'ilu, yu. Ini lam yataghayyar. Atau lam tughayyir. Begitu harokatnya. Iya. Baik. Selesai. Tidak berubah. Nah contoh. Qomat. Kan kalau sudah sukun berhenti saja di atas sukun. Ya kan. Qomat. Wa in kanat mutaharikah. Jika dia berharokat. Maka berharokat ada 2 saudara. Yang berharokat itu ada 2. Ada tak terbuka. Dah. Ada tak bulat tertutup. Kan ini namanya tak terbuka tak tertutup. Tak marbuto karena tertutup. Tak maftuhat karena terbuka. Ini yang berharokat nanti bisa ini. Tu, ta, ti bisa dia. Kalau ini hanya bisa tu sama ti. Kan begitu. Jamanah salim maksudnya. Gimana cara berhentinya? Gimana cara berhentinya? Kata beliau, fa in kanat fi jam'in. Jika dia dalam jama' siapa itu? Jama' mana salim. Nah, al-muslimat. Al-muslimat fal afsah al-waqfu bitta. Yang paling fasihnya antum berhentikan dengan ta. Jadi antum bilang begini, al-muslimat pakai ta. Al-muslimat paling fasihnya begitu. Wa ba'duhum yakifu bil ha. Sebagian mereka orang Arab dia berhentikan dengan ha. Dia bilang apa? Al-muslimah pakai ha. Dipahami ini? Paling fasihnya pakai ta. Tapi sebagian orang Arab dia berhentikan dengan ha.
al-muslimah. Yang paling pastinya al-muslimat. Cara berhenti nanti saudara. Tanda? Wa in kanat fi mufrad, jika ta'nya dalam mufrad, tak marbuto kalau mufrad. Jika ta'nya dalam mufrad, tak marbuto, fal afsahul waqfu bil ha, maka paling fasihnya antum wakaf dengan ha. Contoh, rahmah, syajarah. Paham kan? Tolha. Tolha. Gitu ya. Tolha. Nah, apa lagi? Muslimah. Fatimah. Pakai ha. Pakai ha. Paham Syarul? Nah? Baik. Lanjut. Wa ba'duhum yakifu bitta. Ini antum hati-hati. Sebagian mereka orang Arab wakaf juga dengan ta. Berarti dia bilang apa tadi? Syaja rahmat. Maka ada orang namanya rahmat. Salah atau benar? Benar tahu. Ada orang bilang rahmat. Tahu pakai ta. Benar. Paham kan? Iya, benar itu. Rahmat. Nama orang Indo itu ya. Rahmat. Iya, tinggal di fathahnya ro tidak ditebalkan. Rahmat. Iya. Itu cara berhenti dengan di sebagian orang Arab. Wa qad qara'a bihi ba'du sab'ah. Telah dibaca dengannya di dalam qiraah sebagian qiraah sab'ah fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Antum rahasianya kenapa ditulis pakai tak terbuka? Itu karena ada yang membaca inna rahmat. Itu rahasia dalam penulisan karena ada qiraah. Karena qiraah itu misalnya alif. Kenapa ditulis kecil terus ada yang ditulis besar panjang? Ditulis kecil karena ada yang qiraah tanpa alif. Itu antum kira enggak ada masalahnya itu. Itu ada masalah. Jadi ketika ditulis alif panjang berarti qiraahnya pakai alif. Kan begitu? Kalau ditulis pakai alif kecil berarti ada yang qiraah tidak pakai alif. Sama dengan tak marbuto. Kalau ditulis pakai tak marbuto berarti berhenti pakai ha. Kalau ditulis pakai tak terbuka berarti ada yang qiraah pakai tak. Dipahami ini bukan sembarang ditulis itu. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ini dibaca oleh dalam qiraah apa? Sab'ah. Penutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kan dihapus nunnya. Sudah diganti menjadi alif. Kan sama dengan antum ro'aitu Zaida. Mana nun tanwinnya? Dah dihapus dengan alif. Diganti. Kaidahnya nun sukun ganti alif. Idan menjadi ida. Zaidan menjadi zaida. Jadi alif. Ada lagi? Berapa? 219. 16. Kenapa dia? Amila ini. Baik, ahsan. 196. 930. Ini yang dipilih. Oh, baik saudara. 111. 111. Nah, kenapa dia? Catatan kaki. Oh, halaman. Iya, halaman atau catatan kaki. Oh, halaman 111. Kenapa dia? Tempat boleh dibaca inna atau anna. Apa itu?
Baik. Min ba'dihi itu ya. Hah? Siap saudaraku. Iya. Aman Mi? Nggak ada lagi nih? Yassarallah. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.